Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, rekan-rekan semuanya, bersama saya Sahroni SPDI MPD di akun YouTube saya Sahroni bin Anwar Ali Official. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk membahas tentang situasi perkembangan update terkini dari pemerintahan baru Suriah di bawah Presiden Ahmad Al-Shara. Kita tahu bahwa Suriah adalah salah satu negara yang paling berkonflik selama satu dekade lebih ini. Sekitar tahun 2013 sampai tahun 2025, konflik tak berkesudahan di dalam lingkaran pemerintah Suriah antara pemberontak ataupun milisi dengan pemerintah resmi waktu itu, Bashar al-Assad, di bawah naungan Partai Ba'ath. Pemirsa semuanya, Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Ahmad Al-Shara, kita melihat setelah hengkangnya Bashar al-Assad dan keluarganya ke Suriah karena mendapatkan perlindungan politik oleh Presiden Putin, maka berakhir pula lah kekuasaan keluarga Assad yang berlangsung selama kurang lebih 5 dekade begitu. Apa yang dilakukan oleh Presiden Ahmad Al-Shara dan janji-janji politiknya ketika resmi memimpin Suriah setelah pergolakan politik Arab Spring yang panjang dan menelan korban yang tidak sedikit menurut lembaga internasional, bahwa korban jiwa di negeri Suriah adalah sekitar 300.000, ada yang menyampaikan 500.000 dan lain sebagainya. Artinya bahwa angka ini bukan angka sedikit. Dan hingga akhirnya Presiden Suriah saat ini de facto Presiden Ahmad Al-Shara memimpin Suriah. Rekan-rekan semuanya, menurut saya apa yang menjadi kebijakan pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Ahmad Al-Shara untuk melakukan stabilitas politik, ekonomi, pendidikan, dan militer sudah on the track atau sudah sesuai dengan harapan dan cita-cita dari masyarakat internasional, bukan hanya masyarakat Suriah saja begitu. Tensi konflik di negara Suriah ini sangat luar biasa, bukan hanya oleh regional Jazirah Arab saja ya, tapi oleh seluruh dunia. Negara-negara utama ikut campur di situ, sehingga kita melihat bahwa Suriah adalah negara yang termasuk paling banyak mendapatkan sanksi-sanksi ekonomi dan politik dari Uni Eropa atau dari negara-negara Eropa. Mungkin nomor 2 ya setelah Rusia, karena Rusia melakukan invasi militer ataupun melakukan operasi militer khusus di Ukraina yang sudah berjalan selama 3 tahun. Tentu saya selaku pemerhati politik memberikan 3 catatan setidaknya apa yang dilakukan oleh Presiden Ahmad Al-Shara dan para pembantunya atau para menterinya itu sudah on the track. Yang pertama adalah memastikan stabilitas dalam negeri. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama tentu dengan melakukan penjelasan secara resmi oleh Presiden Ahmad Al-Shara pendekatan apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan Suriah saat ini. Dan menurut beliau, yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh entitas di Suriah mendapatkan hak dan kewajiban yang setara, baik itu minoritas atau mayoritas, baik itu agama Islam ataupun agama non-Islam, baik itu warga Muslim maupun non-Muslim, semuanya mendapatkan hak yang sama di mata hukum atau di mata negara gitu.
Tentu ini adalah angin segar yang mana selama kepemimpinan Bashar al-Assad itu tidak terjadi. Gitu. Komunitas mayoritas justru terpinggirkan oleh komunitas minoritas yang berkuasa. Sehingga timbul banyak korban jiwa yang begitu besar. Yang kedua, melakukan pendekatan secara masif pada negara-negara regional utama seperti Arab Saudi, Turki, dan juga negara Eropa. Harapannya adalah memastikan bahwa entitas internasional mau bekerja sama dengan pemerintahan Suriah yang baru dan ikut andil dalam menjaga stabilitas nasional Suriah itu sendiri. Dan kita tahu bahwa Uni Eropa beberapa waktu yang lalu resmi telah mencabut beberapa sanksi yang memberatkan ekonomi Suriah itu sendiri. Yang ketiga adalah membangun stabilitas ekonomi, yaitu membangun infrastruktur yang telah hancur lebur karena perang yang tak berkesudahan selama 1 dekade lebih. Tentu ini sangat berat dan membutuhkan anggaran bertriliun-triliun, ya mungkin ratusan triliun atau bahkan ribuan triliun begitu, karena infrastrukturnya hancur lebur, korban jiwa yang tak terhitung, sanksi internasional yang berjubel. Tentu ini harus menjadi atensi pemerintah Suriah di bawah Presiden Ahmad al-Shara dan mengutus Menteri Luar Negerinya Assad Hasan As-Saibani untuk berkeliling ke negara-negara Eropa dan menjelaskan kepada masyarakat Eropa bahwa Suriah hari ini adalah pemerintahan yang inklusif, yang memberikan hak-hak kewarganegaraannya tidak berdasarkan pada etnis dan minoritas mayoritas, tapi hak kesetaraan untuk hidup layak, hak setara dalam ekonomi, hak setara dalam beragama. Yang ketiga, langkah yang dilakukan Presiden Ahmad al-Shara, pemerintahan Suriah yang baru, untuk mulai membenahi, membangun sistem pertahanan negara adalah untuk memastikan keamanan Suriah itu sendiri. Karena kita melihat bahwa Israel hingga saat ini masih melakukan gempuran udara kepada situs-situs militer di Suriah yang sebenarnya ini tentu melanggar hukum internasional, karena kita melihat bahwa kepemimpinan pemerintah Suriah hari ini tidak pernah melakukan tembakan satu peluru pun kepada Israel. Tapi mengapa militer Israel atau IDF terus melakukan gempuran udara yang menyebabkan korban jiwa dan rusaknya infrastruktur yang tak berkesudahan? Maka menurut saya untuk apa yang dilakukan oleh pemerintahan Suriah hari ini untuk bekerja sama dengan pemerintahan Turki dalam meningkatkan keamanan dan kekuatan militer dalam negeri itu sudah sangat tepat. Semoga harapan kita bersemuanya, ya warga dunia, tentu adalah warga Muslim, ya, itu berharap bahwa pemerintahan Suriah hari ini berjalan dengan baik, pembangunan juga berjalan, sehingga mampu membangun negara dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.